Bab 7068. Saat keduanya memasuki garasi parkir bawah tanah dan tiba di lantai pertama, Takehiko Ito melihat Charlie dan langsung menyapanya dengan gembira. Dia merasa Charlie menyenangkan dipandang, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dan sekarang setelah dia tahu istri Charlie telah melarikan diri, dia merasa semakin nyaman memandangnya, dan semakin dia memandangnya, semakin miripnya dia dengan menantu keluarga Ito. Jadi dia menepuk bahu Charlie dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama, Tuan Wade." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana kabar Tuan Ito akhir-akhir ini?" Bagus sekali, kata Takehiko Ito riang, rumah barunya jauh lebih luas dan nyaman. Saat ini saya sedang merapikan halaman rumah. Saya berencana memindahkan beberapa spesies pohon berharga yang saya tanam di Jepang ke Nanjing. Kalau ada varietas favoritmu, beritahu saya, dan saya pasti akan menemukan yang terbaik untuk diangkut ke sana. Charlie mengucapkan terima kasih kepadanya dengan berkata, "Terima kasih, Tuan Ito, tetapi saya mungkin tidak punya energi untuk merawat tanaman itu." Nanako menimpali, "Ayah, Charlie Jun biasanya sangat sibuk. Tidak seperti ayah, dia tidak punya waktu untuk merawat pohon dan bunga." Takehiko Ito tertawa dan mengangguk, lalu berkata, "Benar. Saya sama sekali tidak khawatir tentang pekerjaan sekarang. Saya hanya menikmati masa pensiun saya setiap hari. Akhir-akhir ini, saya mulai pergi ke pasar petani. Saya berjalan ke sana setiap hari untuk membeli bahan-bahan segar lalu kembali lagi. Rasanya sungguh menyenangkan." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah Tuan Ito beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Aorus Hill?" Takehiko Ito tertawa dan berkata, saya sudah beradaptasi dengan sangat baik. Penampilan saya saat keluar rumah sangat berbeda dari dulu. Saya sudah mencukur jenggot dan mengecat rambut saya hitam. Setiap hari, ketika saya berjalan-jalan di tempat-tempat paling ramai di Nanjing, orang-orang memperlakukan saya seperti pria paruh baya biasa. Tidak ada yang bisa mengenali identitas asli saya. Jadi saya tidak perlu khawatir ketahuan. Kaki saya sudah pulih, dan saya merasa sangat rileks." Takehiko Ito sungguh menikmati hidupnya di Nanjing. Kehidupan yang nyaman dan muda itu belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara anak-anak muda di kota itu sibuk dan bekerja keras setiap hari, orang-orang parubaya dan lanjut usia dengan kemampuan ekonomi tertentu menjalani kehidupan yang sungguh santai. Pada saat itu, Bibi Nanako, Emi Ito, keluar dari dapur dan berkata dengan hormat, "Oni-chan, Tuan Ha, Nanako, makan malam sudah siap, silakan nikmati." Takehiko Ito tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, Nanako membawa banyak bahan-bahan berkualitas tinggi dari Jepang, juga uji matcha paling terkenal dari Kyoto. Dia bilang dia ingin menunggu Anda datang agar kita bisa menikmatinya bersama. Jadi, saya sudah lama menantikan untuk mengundang Anda ke rumah saya untuk makan malam." Charlie mengetahui perasaan Nanako terhadapnya, dan setelah mendengar kata-kata Ito Takehiko, dia tanpa sadar menatap Nanako dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Nanako, tersipu namun gembira, cepat berkata, "Charlie-kun, silakan pindah ke ruang makan." Di dalam restoran, banyak hidangan Jepang sudah tertata di atas meja. Orang Jepang sangat menghargai ritual, sehingga mereka memberikan perhatian besar pada penyajian dan dekorasi setiap hidangan, sehingga menjadikannya pemandangan yang benar-benar menyenangkan. Charlie tidak terlalu tertarik dengan masakan Jepang. Rasanya relatif hambar, dan bumbunya agak sederhana. Gaya kuliner Jepang secara keseluruhan seperti restoran waralaba besar, yang sebagian besar hanya memadukan kecap asin Jepang, wasabi, miso, dan cuka jeruk. Namun, karena ia adalah tamu, Charlie tentu saja tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Jadi, ketika Nanako dengan antusias memperkenalkan berbagai bahan dan metode memasak, Charlie akan memujinya dengan antusias. Di meja makan, Takehiko Ito terus ingin bergosip tentang istri Charlie yang pergi tanpa pamit, tetapi dia menahan diri untuk membicarakannya karena takut salah bicara. Baru setelah mereka hampir selesai makan malam, ia akhirnya bisa berkata, "Tuan Wade, apakah para ninja yang datang dari Jepang untuk membantu Anda baru-baru ini benar-benar memberikan bantuan? Jika menurut Anda mereka tidak memenuhi standar, saya akan menghubungi pihak berwenang Tiongkok dan mengirim pasukan ninja lagi."
Itu pertanyaan yang cukup canggih. Alih-alih langsung bertanya tentang perkembangan masalah, mereka justru bertanya apakah para ninja telah memberikan bantuan substansial. Meskipun mereka menanyakan hal yang sama, motivasi dan perasaan mereka sangat berbeda. Bertanya langsung akan terkesan tiba-tiba dan bergosip, sementara cara bertanya ini jauh lebih lembut dan alami. Jika membantu, berarti semuanya telah berkembang, jika tidak, berarti semuanya masih belum pasti. Charlie cukup jujur dan tidak mengetahui rencana kecil Ito Takehiko. Sebaliknya, ia berkata dengan jujur, "Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Ito. Para ninja ini saat ini bekerja di bawah komando Inspektur Dun Chanli, tetapi saya belum yakin tentang perkembangan spesifiknya." Takehiko Ito mengangguk, merasa lega. Setelah bertahun-tahun menjadi bos, ia sangat memahami logika dasar bawahannya. Jika mereka proaktif melaporkan kemajuan, itu membuktikan kinerja mereka sangat baik. Jika mereka tidak proaktif melaporkan kemajuan, pastilah hasilnya akan sangat buruk. Dia pikir ini baik-baik saja. Charlie tidak bisa menemukan Claire, dan cepat atau lambat dia akan kehilangan kepercayaan padanya. Langkah selanjutnya setelah kehilangan kepercayaan adalah menyerah, dan langkah selanjutnya setelah menyerah tentu saja adalah mencari orang lain. Dengan semangat tinggi, ia tidak menunjukkan tanda-tanda ada yang salah, dan berkata dengan sangat serius, "Tuan Wade, jika Anda membutuhkan bantuan dari keluarga Ito, silakan bertanya. Keluarga Ito akan melakukan yang terbaik." Charlie mengucapkan terima kasih dengan santai, tetapi ekspresinya memperlihatkan kesedihannya. Ito Takehiko adalah orang yang cerdas. Ia sudah mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari ekspresi Charlie, jadi ia tidak membahasnya lagi untuk sisa waktu. Karena pikirannya tertuju pada Maria Lynn, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan anak keluarga Ito segera setelah dia selesai makan. Setelah meninggalkan San Heiwei, ia berkendara menuju Villa Zijin. Ia mengirim pesan kepada Maria Lynn, "Nona Lynn, apakah Anda punya waktu? Saya menemukan sesuatu yang baru dan ingin membicarakannya langsung dengan Anda." Maria Lynn segera menjawab, "Tuan Muda Wade dipersilakan datang kapan saja. Saya selalu berada di villa di puncak gunung." Charlie menjawab, "Baiklah, sampai jumpa lagi." Saat Charlie berkendara ke Villa Zijin, Maria Lynn mengirim pesan WeChat kepada Margaret Ann, "Xiao Xiao datang menemuiku. Katanya dia telah menemukan beberapa hal baru." Margaret Ann menjawab, "Mungkin tidak ada hubungannya dengan pasukan kucing liar atau Raja Hutan Hitam, tapi kemungkinan besar ada hubungannya denganku." Maria Lynn mengirimkan emoji menjulurkan lidah, "Aku juga berpikir begitu." Margaret Ann bertanya padanya, "Apakah Zhen Xiao Xiao membelinya?" Maria Lynn menjawab, "Zhen Xiao Xiao ada di sampingku, tapi dia tidak dibeli, melainkan diadopsi." Setelah menekan tombol kirim, ia mengulurkan tangan dan menyentuh seekor anak kucing kaliko berusia beberapa bulan yang berbaring di sebelahnya. Anak kucing itu berguling-guling dengan ekspresi gembira, keempat cakarnya mengayun-ayunkan kakinya seolah berenang di udara. Margaret Ann menjawab, "Kalau begitu, mari kita bicara setelah Xiao Xiao pergi." Bagus. Xiao Xiao, yang disebutkan Maria Lynn dan Margaret Ann adalah nama panggilan Charlie. Namun Charlie tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Ketika dia tiba di villa puncak gunung Maria Lynn, dia langsung menyadari perbedaannya dari sebelumnya, kucing kaliko di samping Maria Lynn. Dia bertanya dengan heran, "Nona Lynn, dari mana anak kucing ini berasal?" Maria Lynn tersenyum padanya dan berkata, "Tuan muda, anak kucing ini baru saja saya adopsi. Dulu ia tinggal bersama kucing-kucing liar lainnya di Gunung Zijin, tetapi ia selalu diganggu oleh kucing-kucing liar itu, jadi saya membawanya pulang untuk dibesarkan." Charlie menganggap kucing kaliko itu cukup cantik, matanya mengamati kemana-mana, tampak sangat cerdas. Maka dia pun menghampiri kucing itu, menepuk-nepuk kepalanya, dan bertanya kepada Maria Lynn, "Siapa nama kucing kecil ini?" Maria Lynn menjawab sambil tertawa manis, "Tuan muda, saya menyebutnya Xiao Xiao." "Xiao Xiao? Itu nama yang cantik." Charlie menggumamkan sesuatu dengan santai dan mencubit dagu anak kucing itu. Anak kucing itu berperilaku cukup baik, matanya setengah tertutup dan kepalanya sedikit terangkat saat dia memegangnya. Charlie agak terkejut dan berkata,
Anak kucing ini cukup berani, dia sama sekali tidak takut pada manusia. Maria Lin tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, Xiao Xiao lebih penyayang daripada kucing liar pada umumnya. Mungkin karena ia sering diganggu di komunitas kucing, jadi ia merasa orang-orang lebih bisa diandalkan daripada kucing-kucing sejenisnya. Setelah mengatakan itu, ia menatap wajah dan raut wajah Charlie yang tampan saat ia menundukkan kepala, dan berpikir, jika tuan muda tahu bahwa ibunya masih hidup, ia pasti akan sangat gembira, bukan? Selama 20 tahun, aku mengira kerabatku tersayang sudah lama meninggal, tetapi aku tak pernah menyangka ibunya masih hidup. Mungkin tak ada yang lebih melegakan daripada ini. Pada saat ini, mungkin karena menyukai usapan lembut Charlie, Xiao Xiao perlahan bangkit, melengkungkan punggungnya, dan menghentakkan kakinya maju mundur beberapa kali dengan kedua kaki depannya sebelum bersembunyi di pelukan Charlie. Maria Lin tersenyum dan berkata, sepertinya Xiao Xiao sangat menyukaimu, tuan muda. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka kamera, dan berkata, tuan muda, bolehkah saya mengambil foto Anda dan Xiao Xiao? Charlie tidak terlalu memikirkannya, mengangguk sedikit, dan menatap kamera sambil menggendong Xiao Xiao. Maria Lin menekan tombol rana, dan sebuah foto close-up beresolusi tinggi pun diambil. Karena lampu di halaman redup, ponsel secara otomatis menyalakan lampu kilat. Dalam foto tersebut, fitur wajah Charlie yang bersudut tersorot oleh lampu kilat, membuatnya tampak lebih tampan daripada aslinya, seolah-olah telah menggunakan filter kecantikan otomatis. Maria Lin menyerahkan ponselnya kepada Charlie, sambil tersenyum ia berkata, tuan muda, lihatlah, apakah fotonya bagus? Charlie tidak peduli dengan semua itu. Ia melirik foto-foto itu dengan santai lalu tersenyum, lumayan bagus. Maria Lin tersenyum gembira, mengambil kembali ponselnya, dan dengan santai membuka WeChat untuk mengirim foto itu ke Margaret Ann. Ia tak pernah terpikir untuk memotret Charlie sebagai kenang-kenangan sebelumnya. Ia ingin memotret Charlie barusan, pertama karena ia merasa foto pria dan kucing itu sangat serasi, dan kedua karena ia ingin mengirimkan foto-foto itu kepada Margaret Ann untuk dilihat. Selama bertahun-tahun, Margaret Ann tak pernah berani mendekati Charlie. Dulu, saat Charlie masih di panti asuhan, mungkin situasinya sedikit lebih baik, karena stafnya bisa diam-diam mengambil beberapa foto untuk dilihatnya. Namun, belakangan ini, kekuatan Charlie semakin kuat, dan orang-orang yang selalu ada di sisinya perlahan-lahan mulai menjauh dan menjaga jarak. Mungkin sulit baginya untuk terus-menerus melihat foto terbaru Charlie. Pada saat ini, An Seikei telah meninggalkan Kinkakuji dan pergi ke prefektur Aomori, yang berjarak beberapa ratus kilometer dari Kinkakuji. Aomori terletak di bagian paling utara daratan Jepang dan terkenal dengan apel dan tanaman komersial lainnya. An Seongkei memiliki perkebunan sendiri di sini, serta lini produksi pemrosesan mendalam untuk produk-produk terkait apel. Produksi apel Aomori menyumbang setengah dari total produksi apel Jepang, dan An Seongkei menyumbang setengah dari produksi apel Aomori. Selain itu, bisnis ekspor utama ditangani oleh perusahaannya. Setelah Margaret Ann dan Chang Yingwade menikah, selain membantu keluarga mereka menghasilkan uang, mereka juga berinvestasi di berbagai industri di seluruh dunia melalui berbagai perusahaan cangkang dan pemegang saham nomini. Investasi ini mencakup perusahaan teknologi, energi, dan industri yang sangat menguntungkan, serta usaha kecil yang tidak terlalu menguntungkan. Misalnya, investasi mereka di Apple di Aomori berskala besar, tetapi keuntungan aktualnya tidak tinggi. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Investasi mereka di Aomori terutama disebabkan oleh kondisi geografis dan kekhasan industri di sana, yang memberikan banyak kemudahan bagi mereka. Prefektur Aomori memiliki kepadatan penduduk yang rendah, sekitar sepertiga dari kepadatan penduduk rata-rata di Jepang. Keuntungan dari daerah yang jarang penduduknya adalah lebih mudah untuk bersembunyi, terutama dalam bentuk perkebunan, yang kecil kemungkinannya untuk ditemukan oleh orang luar. Terlebih lagi, lokasi geografis Aomori cukup strategis bagi Ansei. Beberapa ratus kilometer ke selatan terdapat kawasan-kawasan maju di daratan Jepang, seperti Tokyo dan Osaka, dan beberapa puluh kilometer ke utara terdapat Hokkaido. Aomori hanya dipisahkan dari Hokkaido oleh Selat Tsugaru dan juga terhubung oleh terowongan bawah laut.
Dengan perahu, Anda dapat pergi ke timur menuju semenanjung Korea dan timur jauh Rusia, dan ke barat menuju Samudra Pasifik yang luas. Dari pelabuhan Aomori, jaraknya hanya 7 atau 8.000 km ke San Francisco, yang sangat strategis. Anseiki mengendalikan bisnis ekspor apel Aomori dengan mengakuisisi sejumlah besar perkebunan dan menekan harga serta laba ekspor, sehingga mustahil bagi pesaing untuk mengimbanginya. Yang lain menanam apel untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak peduli dengan menghasilkan uang, sehingga margin keuntungannya paling rendah. Dengan margin keuntungan yang rendah, rasio harga kinerja di mata konsumen tentu saja lebih tinggi. Tujuan utama Margaret Ann dalam mengendalikan ekspor apel Aomori adalah menggunakan ekspor ini untuk membuat jalur pengiriman barang lintas batas, sehingga memungkinkannya mengangkut barang-barang khusus melalui ekspor apel. Karena takut akan penyelidikan Charlie, ia pindah ke sini setelah kematian penyihir penyembunyian Void, menetap di perkebunan terbesar di bawah komandonya. Lereng bukitnya ditumbuhi pohon apel, semuanya dikelola oleh orang-orangnya, dan sistem keamanan tersembunyi telah lama dibangun, yang sangat menjamin keselamatannya. Saat itu, ia sedang berada di gedungnya sendiri di perkebunan, menikmati jus apel yang baru saja diekstrak menggunakan metode pemerasan tradisional, ketika tiba-tiba menerima foto kiriman Maria Lynn. Ia sangat gembira dan memegang ponselnya dengan kedua tangan, menatap Charlie dengan saksama di foto itu. Sudah lama ia tidak melihat foto Charlie sejelas ini. Melihat wajah tampan putranya dan senyum santai yang jarang terlihat di wajahnya saat menggendong anak kucing itu, suasana hatinya langsung membaik. Pada saat ini, Suster Sun masuk dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Jingking ingin bertemu Anda." Saat Margaret Ann memperbesar foto Charlie dan dengan hati-hati mengamati wajah putranya, dia tersenyum dan berkata, "Biarkan Jingking masuk." "Baik, Nyonya." Saudari Sun berbalik dan keluar, lalu segera masuk bersama Jingking. Jingking menghampiri Margaret Ann dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Jingking akan segera pulang. Saya datang untuk berpamitan dan ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan." Margaret Ann meletakkan ponselnya, tersenyum, dan berkata, "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu sudah bekerja keras beberapa hari terakhir ini." "Amitabha." Jingking menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Nyonya, Anda sungguh menyanjung saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Anda." Perasaan Jingking terhadap Margaret Ann bukanlah sanjungan, melainkan rasa hormat yang tulus. Sebelumnya, ia mengabdikan diri pada agama Buddha dan percaya bahwa semua makhluk setara di bawah Sang Buddha. Namun, setelah berhasil mencapai pencerahan di bawah bimbingan Margaret Ann, ia menyadari bahwa baik agama Buddha maupun Taoisme berada di bawah jalan surgawi, dan bahwa semua makhluk tidak setara karena jarak setiap orang dari jalan surgawi berbeda. Ambillah dirinya sendiri sebagai contoh. Setelah mencapai pencerahan, umurnya beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun lebih panjang daripada manusia biasa. Apakah ini berarti semua makhluk hidup setara? Tentu saja tidak. Margaret Ann sendiri belum mencapai pencerahan, dan mungkin jauh lebih jauh dari Dao daripada Jingking setelah mencapai pencerahan. Namun, menurut Jingking, kesempatan untuk lebih dekat dengan Dao sepenuhnya berkat dukungan Margaret Ann, jadi ia seharusnya menghormati dan berterima kasih kepadanya. Margaret Ann memandangi foto Charlie sejenak sebelum akhirnya meletakkan ponselnya dengan enggan. Ia pun membalas Maria Lynn, "Terima kasih, senior." Lalu dia berkata kepada Jingking, "Kamu sudah lama berada di Jepang, yang menyebabkan banyak masalah di rumah. Sekarang semuanya sudah beres di sini, kamu bisa kembali dan mengurus urusanmu." Jingking mengangguk sedikit dan berkata, "Saya berencana berangkat ke Tokyo nanti dan mengambil penerbangan paling awal untuk kembali." Margaret Ann tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa memutuskan sendiri waktunya. Kalau kamu memutuskan untuk pergi nanti, aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana." Sementara itu, villa lantai atas Zijin Mountain Villa. Maria Lynn menatap Charlie dan Xiao Xiao sambil tersenyum, lalu bertanya dengan lembut, "Tuan muda memberitahu saya di telepon bahwa beliau telah menemukan sesuatu yang baru. Bolehkah saya bertanya apa itu?" Sambil menggendong Xiao Xiao, Charlie berkata kepada Maria Lynn, "Aku bertemu Nanako hari ini dan saat mengobrol dengannya,
aku menemukan detail yang sebelumnya kulewatkan. Saat itu, di kuil Qixia, dia mendapatkan pencerahan dari seorang biksu bernama Jingqing, sehingga dia bisa mencapai pencerahan. Aku jadi penasaran, orang macam apa yang mau mengambil risiko membuka diri untuk mencerahkan orang asing. Jantung Maria Lin berdebar kencang. Charlie memperhatikan guru Jingqing, yang berarti dia telah melihat sekilas apa yang disembunyikan Margaret Ann. Jadi dia bertanya pada Charlie, apakah Tuan Muda menganggap identitas Tuan Jingqing ini patut dipertanyakan? Ya, Charlie mengangguk dengan tegas. Maria Lin berkata, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang hal-hal seperti itu. Bagi para kultivator, rahasia mereka penting, tetapi terkadang mereka juga merasa bahwa warisan itu penting. Sama seperti guruku, ketika beliau menyendiri di pegunungan 100.000, beliau masih menjadikan ayahku dan Victoria sebagai muridnya. Saat Maria Lin mengucapkan kata-kata ini, ia merasa mual. Ia sudah tahu karakter Meng Changsheng yang keji, tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaan Charlie, ia hanya bisa memaksakan diri untuk menjadikannya contoh. Charlie berkata, wajar jika dikatakan demi warisan, tapi kepergian Nanako ke kuil Qixia bukanlah suatu kebetulan, melainkan sesuatu yang dilakukan orang lain dengan sengaja. Setelah berkata demikian, ia pun menceritakan bagaimana Nanako sengaja dipancing oleh seorang perempuan di dalam lift, termasuk fakta bahwa perempuan itu telah menghilang. Mendengar ini, Maria Lin mengerutkan kening. Dia tahu bahwa begitu Charlie memahami sumber pencerahan Nanako, masalah itu pasti akan terungkap. Lebih jauh lagi, fakta bahwa wanita itu telah meninggalkan Aurus Hill hanya menambah kecurigaan Charlie. Namun, ia juga tahu bahwa Margaret Ann tidak berdaya, karena Charlie punya caranya sendiri. Belum lagi seorang wanita muda, bahkan seseorang seperti Master Jingqing, yang memiliki kultivasi tetapi tidak tinggi, mungkin tidak akan mampu menyimpan rahasia di hadapannya. Selama Charlie menemukan wanita itu, ia akan mengetahui segalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ia tidak berani lagi mencoba mengarahkan penilaian Charlie, karena ia adalah wanita yang cerdas. Ia merasa bahwa begitu Charlie mulai memperhatikan dan menganalisis anomali di sekitarnya, ia akan memandang masalah dengan pola pikir dialektis dan mencari kebenaran. Jika ia terus mencoba mengarahkan penilaiannya ke arah yang salah, ia pasti akan menyadari ada yang salah dengan dirinya. Oleh karena itu, Maria Lin segera berkata dengan tegas, saya rasa analisis Anda sangat masuk akal. Jika Kai Zi sengaja dibawa ke kuil Qixia dan kemudian guru Jingqing datang untuk memberinya pencerahan secara kebetulan, maka itu membuktikan bahwa mereka pasti bersekongkol, dan ini mungkin menjadi terobosan penting. Benar, menerima penegasan Maria Lin meningkatkan kepercayaan diri Charlie, dan dia tidak lagi meragukan bimbingan Maria Lin sebelumnya. Ia berkata dengan serius, mungkin akan sangat sulit menemukan wanita itu sekarang, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit menemukan Master Jingqing. Sebagai tokoh terkenal di komunitas Buddha, keberadaannya seharusnya relatif mudah dilacak. Nanako berkata bahwa ia baru-baru ini memimpin pemakaman Master Koin dari kuil Kinkakuji di Jepang, jadi ia seharusnya segera kembali ke Jepang. Perkataan Charlie diam-diam membuat Maria Lin khawatir. Meskipun tidak banyak orang yang tahu bahwa Master Jingqing adalah seorang biksu Buddha, ia tetap sangat terkenal di kalangan umat Buddha sebagai biksu yang tercerahkan. Begitu dia kembali ke Tiongkok, keberadaannya pasti tidak mungkin disembunyikan dari Charlie. Dalam hal ini, begitu Charlie mendekatinya, dia mungkin bisa mendapatkan kabar bahwa ibunya, Margaret Ann, masih hidup darinya. Dalam percakapan panjang dengan Margaret Ann menyebutkan bahwa alasan ia tidak bisa mengakui Charlie adalah karena Victoria selalu curiga bahwa Charlie belum mati. Itulah sebabnya, setelah Margaret Ann memalsukan kematiannya, ia menempatkan cendekiawan itu di keluargaan untuk memata-matai mereka. Terlebih lagi, di mata Victoria, Margaret Ann adalah ancaman sesungguhnya, sementara Charlie, bocah lelaki yang telah hilang sejak berusia 8 tahun, sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Oleh karena itu, Margaret Ann merasa jika dia mengenali Charlie, hal itu tidak hanya akan gagal membantu jalan balas dendam Charlie, tetapi bahkan mungkin menjadi kerugian besar baginya. Maria Lin juga setuju dengan hal ini.
Margaret Ann telah memastikan keselamatannya selama bertahun-tahun karena ia tidak menyebarkan berita bahwa ia masih hidup. Bawahannya hampir semuanya adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh Chang Yingwade. Beberapa anak muda lainnya semuanya adalah anak-anak dari para tetua ini, dengan latar belakang yang bersih dan kredensial yang sempurna. Di sisi lain, Maria Lynn sendiri gagal melakukan hal ini, yang menyebabkan timbulnya masalah dalam tim. Dalam situasi ini, Margaret Ann tentu saja tidak bisa memberitahu Charlie bahwa ia masih hidup. Kalau tidak, mengingat kepribadian Charlie, ia pasti ingin bertemu dan bersatu kembali dengan ibunya, yang akan membahayakan ibu dan putranya. Oleh karena itu, menurut Maria Lynn, ia harus memberitahu Margaret Ann bahwa Jingqing tidak boleh diizinkan kembali ke negaranya, dan terlebih lagi, Jingqing tidak boleh terus menunjukkan wajahnya di depan umum. Jika tidak, begitu Charlie menemukan Jingqing, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Namun Maria Lynn juga mengkhawatirkan satu hal. Charlie baru saja berbagi analisisnya dengannya. Jika Tuan Jingqing menghilang, Charlie pasti akan mencurigainya. Meskipun ia kebal terhadap sugesti psikologisnya, ia tak sanggup berbohong kepadanya. Jika Charlie datang untuk menghadapinya dan ia terpaksa berbohong, bahkan jika Charlie tidak memutuskan hubungan dengannya, keretakan dan kerenggangan yang tak terelakkan pasti akan berkembang di antara mereka. Dengan perasaannya yang tulus terhadap Charlie, dia tentu tidak ingin mereka berdua berakhir dalam situasi itu. Jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua hal tersebut? Maria Lynn berpikir keras sejenak. Melihat dia tidak berbicara, Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa yang sedang Anda pikirkan, Nona Lynn?" Maria Lynn mengerutkan bibirnya dan berkata, "Hamba ini sedang memikirkan tingkat kultivasi Anda, Tuan Muda." "Tingkat kultivasiku?" Charlie bertanya pada Maria Lynn, "Apakah ada yang mungkin membuat Nona Lynn khawatir?" Maria Lynn berkata, "Tuan Muda telah bertapa selama lebih dari 10 hari. Tuan tidak menyebutkan apapun tentang kultivasinya ketika keluar hari ini. Saya kira Tuan Muda tidak mendapatkan banyak manfaat dari bertapa beberapa hari terakhir ini, kan?" Charlie sedikit terkejut, lalu terkekeh canggung. "Benar juga, kalau aku tidak bisa berkonsentrasi, mengasingkan diri itu sia-sia dan aku tidak akan mendapatkan apa-apa." Maria Lynn bertanya kepadanya, "Tuan Muda, apakah Anda tidak mencoba cincin itu, atau mencoba segel tangan yang Anda pelajari di bawah cahaya utara di Eropa Utara hari itu?" Tidak," kata Charlie dengan rasa bersalah, seperti anak kecil yang belum mengerjakan PR dan ditegur gurunya. "Sejujurnya, aku tidak bisa tenang selama menyendiri, jadi aku tidak berkonsentrasi untuk mengerjakan dua hal ini." Maria Lynn menghela napas dan berkata, "Tuan Muda, siapapun yang berada di belakang Tuan Jingqing dan pelayan Tang, mereka pasti rekan Anda. Seperti yang Anda katakan, para kultivator sangat merahasiakan identitas mereka. Tuan Jingqing bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mencerahkan Nona Ito, yang berarti beliau harus yakin bahwa mencerahkan Nona Ito akan sangat membantu Anda. Jadi beliau bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Anda. Mengapa Anda perlu mengorek latar belakangnya? Jika Anda menemukannya, karena Anda berdua kultivator, kemungkinan salah satu kultivator terbongkar tidak terlalu besar, tetapi jika dua kultivator bertemu, kemungkinan terbongkarnya akan meningkat secara eksponensial. Apa gunanya ini?" Charlie terdiam sesaat. Setelah berpikir cukup lama, dia menghela napas dan berkata, Aku sebenarnya ingin menemukan istriku melalui mereka." Maria Lynn mengangguk dan berkata, "Saya mengerti perasaan Anda, Tuan Muda. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa ada dua masalah dalam masalah ini? Pertama, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tuan Jingqing dan pelayan Tang berada di pihak yang sama. Tuan Jingqing mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu Nona Ito. Jika Anda gegabah menemui Tuan Jingqing, Anda tidak hanya akan bersikap tidak sopan, tetapi juga akan membawa risiko yang tidak perlu bagi Tuan Jingqing. Masalah kedua adalah Nyonya Wade pergi agar kau bisa mengabdikan diri untuk balas dendam. Kau tidak peduli dan hanya ingin menemukannya. Tapi pernahkah kau mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika kau menemukannya? Bukan hanya akan membuat semua usaha Nyonya Wade sia-sia, tapi juga bisa mengungkap Stuart Tang dan seluruh kubunya karena pencarian dan kontak yang dilakukan secara diam-diam.
Seolah-olah kau dan mereka bersembunyi dengan hati-hati di kegelapan agar tidak ketahuan Victoria, tapi kau tidak peduli dan langsung bergegas dan membongkar penyamaran mereka. Kurasa perilaku seperti ini masih sangat berbahaya. Perkataan Maria Lynn membuka dimensi baru bagi Charlie untuk melihat masalah tersebut. Stephen Tang dan kelompoknya sudah pasti sekutu kita. Saat ini, semua orang sedang bersembunyi tepat di bawah hidung musuh. Jika tidak ada yang bertindak gegabah, semua orang akan aman untuk sementara waktu. Namun, jika kita gegabah mencari pihak lawan, atau bahkan menemukan mereka, kita mungkin memberi musuh kesempatan untuk menghabisi kita. Pada saat ini, Maria Lynn memanfaatkan situasi dengan berkata, "Tuan muda, saya yakin Nyonya Wade adalah orang yang paling aman saat ini. Kalau tidak, jika beliau masih di Aurus Hill, beliau akan langsung terbongkar jika Anda terbongkar, dan akan berada dalam bahaya besar. Jika Anda menyesuaikan pola pikir dan memprioritaskan peningkatan kultivasi serta menghadapi Victoria, keselamatannya akan lebih terjamin. Mengapa harus terlibat dalam pertikaian internal yang tak berkesudahan dengan Nyonya Wade dan pengurus Tang saat ini?" Charlie merasa tercerahkan dan menghela napas. "Nona Lin benar. Saya tidak mengutamakan gambaran besarnya." Maria Lynn berkata lembut, "Tuan muda, tidak perlu marah. Yang terpenting adalah benar-benar beradaptasi." Charlie bertanya padanya, "Nona Lynn, menurut pendapat Anda, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Maria Lynn mengerutkan bibirnya dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan muda, bagaimana kalau saya menemani Anda ke Eropa Utara lagi, selagi kita masih bisa melihat aurora borealis?" Charlie bertanya dengan heran, "Pergi ke Eropa Utara? Maksudmu, pergi melihat apakah ada petunjuk tentang cahaya utara?" Maria Lynn mengangguk tegas, "Wilayah Arktik di Eropa Utara sangat tenang. Selain itu, tidak ada penduduk asli lain di sekitar rumah liburan keluarga kerajaan, dan turis tidak diizinkan mendekat. Kau tidak hanya akan berkesempatan melihat petunjuk baru tentang aurora di sana, tetapi bahkan jika kau menyendiri di sana, kau pasti akan bisa menenangkan pikiranmu. Aku akan pergi bersamamu. Jika kau menyendiri, aku bisa menjagamu sampai batas tertentu." Charlie bertanya padanya, "Apakah menurutmu orang-orang atau benda-benda yang memanipulasi aurora masih ada di sana?" Maria Lynn bergumam, "Aku punya firasat, tapi aku belum bisa memastikannya." Charlie bertanya, "Bagaimana rasanya?" Maria Lynn menatap Charlie dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan, "Saya yakin bahwa hal yang memanipulasi aurora hari itu tidak ada di sana, tetapi pada Anda, Tuan muda." "Apa?" Mata Charlie melebar saat dia berkata, "Aku. Apa yang membuatmu berkata begitu?" Maria Lynn berkata dengan serius, "Aurora adalah fenomena alam yang disebabkan oleh interaksi partikel bermuatan berenergi tinggi dengan medan magnet bumi dan atmosfer atas. Dengan kata lain, aurora seperti pasir halus yang jatuh dari langit, yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh energi kecil dan mengubah lintasan serta bentuknya. Pernahkah Anda menonton film berjudul Interstellar?" Charlie mengangguk, "Aku sudah melihatnya." Maria Lynn menjelaskan, "Berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh selama bertahun-tahun, logika dasar film itu cukup ilmiah. Ketika sang protagonis berada di dimensi yang lebih tinggi dan mencoba mengirim pesan kepada putrinya, ia menggunakan debu halus di ruangan itu. Saya pikir karena berada di dimensi yang lebih tinggi, energinya sulit ditransmisikan secara stabil ke ruang 3 dimensi, jadi ia hanya bisa mencoba memengaruhi debu halus yang sangat sulit dipahami itu dan mudah diubah oleh kekuatan-kekuatan kecil. Jadi, jika kita menerapkan logika ini, maka aurora, seperti debu halus, juga merupakan cara yang baik untuk mengirimkan informasi lintas garis lintang." Charlie tiba-tiba tersadar dan bertanya, "Maksudmu, bukan karena ada sesuatu di bawah aurora borealis di Eropa Utara yang mengingatkanku, melainkan karena ada sesuatu di dalam diriku atau di sekitarku yang biasanya tidak memiliki media yang cocok untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepadaku, dan ketika kita berada di bawah aurora borealis, hal itu kebetulan memberinya kesempatan yang baik untuk menyampaikan pesan itu." "Benar sekali." Maria Lynn mengangguk tegas dengan sedikit kegembiraan, lalu berkata, "Itu kesimpulanku. Mungkin cincin peninggalan ayahku, atau mungkin kesempatan lain yang mengingatkanmu, Tuan muda."
Itulah sebabnya aku berpikir untuk pergi bersamamu ke Kutub Utara di Eropa Utara lagi untuk memverifikasi apakah kesimpulan ini benar atau salah.